Halo Sobat Salon Makarizo Profesional, berjumpa lagi dengan saya Pupung di acara From Zero to Hero with Makarizo Profesional. Sobat Salon Makarizo Profesional, Makarizo sudah 41 tahun dan sudah melahirkan banyak sekali salon-salon yang sukses. Salah satunya adalah narasumber kami kali ini, yaitu Ibu Ella. Halo Ibu Ella. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu Ella sudah mau hadir di From Zero to Hero with Makarizo kali ini. Nah, berbicara mengenai latar belakang Ibu Ella itu sebenarnya bagaimana tuh? Nama salonnya apa? Daerahnya di mana? Dan punya berapa cabang? Coba bisa cerita ke Sobat Salon Makarizo Profesional. Oh iya, baik. Saya itu salonnya di daerah Cilengsi, Bogor. Oke. Namanya apa, Bu? Namanya Ella Salon. Namanya sesuai dengan nama Ibu ya? Iya. Oke. Terus sekarang baru 4 cabang. Baru 4 cabang, itu Iya. udah banyak Ibu. Itu tuh udah berapa tahun ya Ibu? Cabang yang pertama deh. Dari cabang yang pertama itu udah 26 tahun. Dan yang terakhir itu cabang yang keberapa? Yang keempat itu tahun berapa tuh dibuat? Cabang yang keempat itu baru 3 tahun yang lalu. Baru 3 tahunan ya, berarti dari 26 tahun sampai sekarang udah ada progres, nambah cabang lagi, nambah cabang Sebetulnya lagi. sih cabangnya itu kemarin udah banyak, cuman karena di skip lagi ya udah cukup 4 cabang aja lah. Nanti kita cerita-cerita Iya. ya Bu ya, kenapa dari banyak cabang dikip bisa menjadi 4 cabang Iya. gitu. Nanti lebih detail lagi ya, Iya. supaya Sobat Salon Makarizo Profesional juga penasaran ya. Iya. Oke Bu, kalau misalkan gini, kalau ngomongin dunia rambut ya Bu, kenapa Ibu Ella tertarik di bidang salon? Dan awal mula belajarnya itu dari mana? Oh iya, awal mula belajar saya tertarik itu saya suka main ke salon. Oh, emang customer salon tadinya? Bukan customer salon. Saya lihat saudara saya buka salon. Terus saya sering ke sana gitu. Saya sering bantu apa. Oh, ternyata enak ya di dunia salon gitu. Lalu saya ambil kursus salon ya di Raditya Institute di Jatinegara. Di Jatinegara. Habis itu selesai langsung saya buka salon. Oke, sampai saat ini mungkin tempat khususnya masih ada nggak Bu? Kayaknya udah enggak deh, udah nggak lama ada sekali. ya? Wow, berarti yang berjasa terhadap bisnis Ibu yaitu Raditya Institute Iya, di Jatinegara. Jatinegara Kaum. Dari Jatinegara Kaum. Wow, di sana angkatannya sudah banyak mungkin ya Bu ya. Angkatan zaman Ibu ya. Iya. Nah, awal mulanya itu selain terinspirasi dari salon saudara yang membuat Ibu merasa yakin bahwa saya harus buka salon, itu gimana Ibu? Cerita. Saya lihat dari keseharian, karena di daerah Cilengsi itu emang benar-benar orang belum begitu banyak salon. Oh, awalnya. Awalnya, jadi saya terinspirasi untuk buka salon di sana gitu. Ya, mungkin Ibu melihat peluang pasar Peluang di daerah pasar ya. Cilengsi ya. Mungkin karena di lingkungan Ibu memang belum begitu banyak salon, disitulah Ibu terinspirasi untuk membuka bisnis salon. Iya gitu. Dan akhirnya membuahkan hasil ya Bu ya. Alhamdulillah membuahkan Alhamdulillah, hasil. alamin. Tapi kan pasti ada struggle-nya waktu awal-awal buka salon. Mungkin yang namanya kita buka bisnis Bu ya, pasti Iya. ujian dari Tuhan pasti ada Oh ya. ya pasti Jatuh itu. bangun, naik turun, stabilnya bagaimana? Ibu bisa cerita nggak awal-awal berapa kaca dulu mungkin awalnya atau gimana? Atau cuman Ibu doang kah? Atau langsung ada karyawan atau bagaimana? Iya. Pertama saya buka salon cuma saya sendiri. Cuma Ibu sendiri. Sampai berapa waktu tuh Bu? Itu saya 3 bulan. 3 bulan Saya Ibu cari sendiri? karyawan Oke. karena udah 2 kaca cuman. Terus kalau ada yang kerimbat, ada yang gunting, udah saya keteter kan. Keteter. Nah, saya cari 1 karyawan, alhamdulillah dapat 1 karyawan. Akhirnya berkembang pesat, nggak sampai 1 tahun saya udah buka cabang. Oke. Nah, kira-kira Bu kendalanya apa ya Bu ya pada saat Ibu awal-awal merekrut karyawan salon? Pastikan yang tadinya Ibu sendiri ya menjalankan bisnis, tiba-tiba ini ada karyawan. Dimana kan kalau misalkan karyawan otomatis Ibu harus adaptasi dengan karakter baru lagi. Ya, benar. Sifatnya seperti apa. Iya.
Gimana itu Bu? Bisa diceritain nggak Bu? Mungkin cerita ini bisa menginspirasi sobat salon Makarizo profesional di rumah semuanya mungkin ya. Kendalanya sih saya bilang nggak ada, karena Nggak ada. karyawan saya itu dia cuman basicnya itu bisa gunting cowok, sedangkan saya nggak bisa gunting cowok. Memang Ibu rekrut karyawan tuh memang sudah expert di bidangnya Iya, ya? udah Memang- bisa. Saya Oke. terima itu yang mereka udah bisa. Bukan dari nol Bu ya? Enggak, Oke. saya terima tuh emang mereka dia bisa gunting cowok, saya rekrut. Kan salon saya waktu itu masih salon pria wanita. Oh, masih campur ya Bu Iya, ya? Kalau campur. sekarang udah khusus wanita? Sekarang khusus wanita. Oke, semuanya. Enggak, ada satu cabang yang umum. Oh, satu cabang yang umum, tiganya tuh khusus wanita. Khusus wanita. Oke. Karena mungkin dari segi segmen pasar lebih banyak customer perempuan yang datang ya Bu ya? Iya, kalau sekarang emang kebanyakan customer wanita yang banyak. Karena memang kan sekarang juga kan segmennya udah terpecah-pecah Bu ya. Barbershop itu sendiri, Iya, salon itu sendiri. Jadi Iya. si pria juga kayaknya kalau untuk datang ke salon Udah nggak nyaman dia. dari segi persentase sudah agak sedikit Bu ya. Iya, makanya saya ganti salon ganti khusus. perempuan. Iya, karena di barbershop sekarang juga kan Udah sudah lengkap. mulai lengkap Bu. Udah mulai ada coloring, ada Iya. krimbat, refleksi dan lain-lain. Betul. Cuman bedanya segmen pengunjungnya atau customernya rata-rata cowok. Cowok gitu. Nah, jadi enak sih sebenarnya karyawannya juga rata-rata cowok. Jadi lebih spesifik ya Bu Iya, ya. Makanya Ibu memilih 3 cabangnya itu spesifik untuk Wanita. perempuan atau wanita. Nah, ngomong-ngomong mengenai kita beralih ke brand yaitu Makarizo Bu ya. Iya. Nah, waktu awal kenal Makarizo itu bagaimana ya Bu? Awalnya saya kenal Makarizo emang saya beli di toko ya, Di toko. di supplier. Sejak awal buka salon atau pas kursus? Awal buka salon. Awal buka salon. Awal buka salon, habis itu nggak lama kemudian langsung Langsung. order ke sales langsung. Oke, info dapat kontak salesnya tuh dari tokonya atau Ibu Salesnya cari? yang datang. Oh, salesnya yang datang tiba-tiba visit ke tempat Visit, Ibu. iya, Oke, dari situlah mulai terjalin Iya. beberapa kerjasama dengan Betul. Ibu ya. Dan kalau boleh tahu Bu ya, kira-kira kenangan apa Ibu dengan Makarizo? Kan Makarizo kan sering sekali membuat event Bu ya. Iya. Ibu ada kenangan manis apa dengan Makarizo? Selama 26 tahun ya Bu ya? Iya, kenangan manisnya banyak ya saya bilang sama Makarizo. Yang waktu saya ke Korea ya. Oh, jalan-jalan ke jalan- Korea dengan Makarizo tuh, sobat-sobat Makarizo profesional ya kan? Kan sudah banyak ya jalan-jalan tour sama Makarizo kita ya ke Korea itu kayaknya enak banget sama teman-teman salon, seprofesional salon, ketemu lagi yang jauh-jauh gitu. Ya, enaklah keakraban kita gitu. Jadi sampai berbekas gitu Bu ya? Iya, terus suka sharing gitu, sharing sama teman-teman yang di daerah. Betul, Jadi betul, gimana betul. salon kamu gimana supaya maju. Jadi kita dapat spot lah gitu. Oke, kira-kira ya Bu ya, prestasi Ibu Ella dalam menghasilkan kreasi rambut kira-kira apa? Sekarang lebih banyak di smoothing kalau saya sama coloring. Oke, untuk servis di salonnya itu Iya, lebih banyak di Di kreasinya, di pelurusan kreasinya Iya, ya. Jadi mengenalkan servis-servis pelurusan yang benar-benar berkualitas di salonnya dan juga apalagi cutting. Iya, Coloring ada Bu? coloring ada. Oke. Nah Bu, kita kan tahu Ibu sudah menggunakan produk Makarizo itu udah lama banget, udah 26 tahun mungkin ya Bu ya? Iya, udah. Sejak awal buka salon. Kira-kira servis apa tuh Bu yang paling laku di salon Ibu? Dari dulu sampai sekarang, yang grafiknya tuh stabil. Yang stabil itu smoothing sama perawatan pakai tekstur ya. Itu dari dulu itu. Oke, pelurusan rambut dan juga tekstur experience. Iya, tekstur tekstur. Wah, berarti memang dari dulu Ibu memang pengguna Makarizo profesional Iya. sejati. Ya. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa yakin bahwa produk Makarizo itu benar-benar produk yang sangat berkualitas dan laku di tempat Ibu? Karena dari dulu itu orang kenalnya cuma Makarizo produknya. Oke. Di tempat saya itu, taunya mereka itu pakai Makarizo. Setiap yang tanya mau pakai apa Mbak? Pakai Makarizo aja katanya ini. Oh ya udah, kita kan udah nggak pusing lagi. Makarizo kan namanya udah besar, udah namanya betul, dari betul. dulu gitu nyari. Mereka ya tetap nyarinya Makarizo gitu. Jadi proses untuk mengenalkan ke customer itu juga mudah ya Bu
ya? Mudah sekali. Malahan orang udah tahu semuanya. Udah tahu, jadi Iya. nggak susah-susah lagi Nggak. mengedukasi ke klien ya Bu ya. Iya, betul. Menarik banget ya ngobrol-ngobrol sama Ibu Ella. Kita kembali ke hal yang sangat-sangat pribadi ya. Pasti kan kita ada namanya bisnis, pasti kan ada apa namanya jatuh bangun, Betul. apa segala macam. Pengalaman Ibu yang paling berat dalam menjalankan bisnis salon. Waktu itu tahun 99 ya. Itu salon saya habis kebakar. Innalillah. Satu ruko habis. Satu ruko habis. Iya. Ada korban jiwa saat itu? Nggak ada. Waktu Nggak itu ada. siang sih, ada beberapa ruko yang habis, termasuk salon saya. Mm-mm. Ya habis ya, mulai dari nol lagi saya merintis. Tahun 2003 baru mulai saya ngerintis lagi. Dari nol lagi. Dari nol lagi, dari Dan nol sekali. Dan waktu itu cabangnya baru satu kah atau gimana? Itu ada 6 cabang waktu itu. Oh, ada 6 Habis cabang. langsung. Habis. Karena pusatnya yang kebakar. Pusatnya yang terbakar ya. Oh, itu cobaan yang paling berat ya Bu Iya, ya. heeh. Kayaknya lemes Langsung ya, Bu, ya. lemes ya, pas lagi hamil. Saya kan hamil anak pertama waktu itu. Mm-mm. Ya udah, saya langsung drop, langsung semua salon tutup. Gara-gara satu cabang itu semua Iya. salon tutup. Iya. Karena Ibu mungkin masih Karena shock ya. masih shock, satu lagi cabang-cabang itu kan belum sebesar pusat. Jadi SDM-nya ada yang bikin ulah segala macam lah. Nah, kita masih down ya. Ya udah saya tutup semua. Untuk mengembalikan kondisi yang tadi sudah benar-benar down, tiba-tiba Ibu merasa yakin bahwa saya harus bangkit lagi tuh, apa kiat-kiat Ibu untuk mengembalikan bisnis Ibu? Ya, kembali lagi saya untuk memulai bisnis dari nol lagi itu dengan melatih ponakan saya satu. Karena SDM-nya kan saya sendiri yang punya skill-nya kan. Oke. Yang Saya lainnya udah pada mencar tuh. mencar udah kemana-mana Udah- karyawan udah saya. bubar jalan deh pastinya ya. Udah bubar jalan. Saya latih ponakan saya satu, saya latih sampai bisa. Baru saya bisa buka cabang lagi, baru buka di ruko lagi. Alhamdulillah ya. Ternyata rezeki dikasih Allah di situ sampai saya punya 12 karyawan. Habis Sampai ya. kembali memiliki 12 karyawan. Berkat kegigihan, kepoletan, Ya, support juga dari Makarizo waktu itu. support juga dari Rizal. Wah. Jadi ceritanya tuh benar-benar emosional ya Bu ya, dari Iya. mulai yang benar-benar nol ya. Dari saya udah naik terus turun, mulai lagi dari Mulai nol. lagi. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang stabil. Iya, Nah, stabil. kira-kira menurut Ibu pencapaian apa yang sudah Ibu raih berkat bisnis salon yang Ibu jalankan dari nol sampai dengan saat ini, kira-kira apa? Pencapaian apa yang sudah Ibu dapat Dari bisnis salon, dari bisnis salon? alhamdulillah dapat beberapa ruko sih. Oh, kan sobat-sobat Makarizo Profesional, berkat berbisnis salon, keseriusan, kegigihan, Iya. dan komitmen yang Iya. Ibu jalankan Iya. akhirnya membuahkan hasil. Membuahkan hasil, jadi salon dari 4 cabang itu nggak ada yang kontrak, semuanya pribadi semua. Semuanya pribadi dan pastinya bisa membantu dan menghidupi beberapa keluarga. Nah, itu yang Bu, penting, Itu ya. yang penting ya Bu Iya, ya. Ngomong-ngomong mengenai bisnis lagi Bu ya, kita kan otomatis yang namanya berjuang itu kan tidak jauh dari yang namanya peran keluarga. Iya, betul. Ya, tanpa support keluarga ya kita nggak akan bisa apa-apa ya Bu ya. Iya. Kira-kira siapa sih Bu yang paling berjasa dalam bisnis Ibu dari dulu sampai sekarang, khususnya keluarga? Siapa yang paling berjasa? Suami. Suami. Kalau Ibu mau ngomong di depan kamera, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan ke suami Ibu? Saya ucapkan terima kasih aja buat suami saya yang telah mendukung apapun kegiatan saya di dunia salon ya, kecantikan. Dia selalu support. Selalu support. Tidak ada komplain apapun. Nggak ada. Tidak ada ya Bu ya. Iya. Dari awal, dari nol sampai sekarang selalu mensupport. Iya, selalu mensupport. Selain suami, siapa lagi? Selain suami, Mungkin orang tua Ibu? iya dulu? orang tua mah otomatis ya. Otomatis. Iya, orang tua dari dulu, malah dari saya masih gadis buka salon dia support terus. Ada nggak sih nasehat baik itu dari suami atau dari orang tua gitu? Pasti kan yang namanya kita menjalankan bisnis pasti ada lah Bu nasehat dari orang tua atau dari suami yang membuat Ibu tetap termotivasi untuk menjalankan bisnis yang terngiang-ngiang sampai sekarang. Cuman dia ngasih semangat aja ke saya. Biarpun orang tua, biarpun suami, dia tuh nggak pernah mematahkan semangat saya untuk usaha. Dia senang kalau anak-anaknya bisa usaha, itu dia malah suka banget. Aja sih saya nggak
tua apa gitu. Intinya dari perhatian suami mungkin Bu ya, dari perhatian suami, support dan lain-lain yang sehingga membuat bisnis Ibu Ya. dari dulu sampai sekarang tetap bertahan. Iya. Nah, kita ngomongin ke bisnis lagi Bu. Kemarin kan sempat ada pandemi ya Bu Ya. ya. Kira-kira gimana tuh Bu kiat-kiat Ibu untuk mempertahankan bisnis salon Ibu pada saat kondisi pandemi kemarin? Pas pandemi kemarin kita ngikutin peraturan pemerintah aja. Mengikuti peraturan pemerintah. Ada nggak karyawan yang Ibu tadinya mungkin jumlahnya sekian tiba-tiba Ibu pangkas? Ada gitu. Ada saya pangkas, tapi habis itu saya tarik lagi, kan kasihan juga. Iya ya Bu ya. Nggak tega saya. Yang penting di saya itu untuk mereka aja udah syukur. Kalau saya masih bisa nyari yang lain kata saya. Yang penting mereka tuh nggak sampai berhenti. Oke. Nah, itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih semuanya full. Dan tetap cabangnya tetap walaupun pandemi ya Bu Iya. ya. Cuman untuk peraturan kerjanya itu mengikuti peraturan pemerintah ya Bu Iya, ya. betul. Sama jumlah karyawannya mungkin Ibu seleksi lagi ya Bu ya yang Iya. rajin atau yang rajin saya seleksi omsetnya lagi. bagus Iya. dan lain-lain Ibu pertahankan supaya bisnisnya tetap berjalan Betul. walaupun di era pandemi ya Bu Di era ya. pandemi. Oke, nah ini dari sesi terakhir ya Bu ya. Gini, kira-kira apa sih yang ingin Ibu sampaikan untuk para sobat salon Makarizo profesional atau para calon hero yang sedang menjalani proses zero to hero ya, Iya. lagi berjuang? Iya. Kiat sukses apa yang akan Ibu bagi buat para calon hero ke depannya? Saya sih kasih semangat spot buat mereka itu harus semangat aja. Jangan pantang mundur gitu. Ada kesempatan kenapa enggak gitu ya, gitu aja. Yang penting mereka tetap semangat, rajin usaha. Tetap well educated, Iya betul. Nah, tetap upgrade skill upgrade ya. skill terus ya. Upgrade terus skillnya, jangan sampai ketinggalan gitu. Iya, karena memang Makarizo Profesional juga selalu mengadakan yang namanya pelatihan-pelatihan Iya. yang berupa webinar Iya. atau seminar-seminar, Iya betul, harus Atau diikutin terus gitu. workshop, harus tetap diikutin ya sobat Iya. salon Makarizo Profesional. Soalnya kalau di dunia kayak gini kan perkembangan terus berjalan, jadi kita harus ikutin terus gitu. Fashion kan, fashion Iya, model, betul. fashion rambut, apapun. Jadi intinya kalau misalkan tetap mau bertahan di bisnis salon, Iya. ya harus tetap semangat, Semangat. konsisten, Betul. upgrade skill dan lain-lain ya Bu ya. Iya. Nah ini terakhir nih Bu, kira-kira ada nggak dari keluarga Ibu, contohnya anak yang nantinya jadi penerus bisnis Ibu? Karena kan bisnis itu kan otomatis endingnya pasti ada nggak nih Iya, penerus. yang bakal nerusin gitu? Iya, ada anak saya. Dari sekarang udah mulai saya latih. Udah dilatih. Yang nomor berapa Bu? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Udah kelihatan Udah. skillnya ya Bu ya? Udah. Dan dia mau melanjutkan bisnis Ibu? Mau banget. Wah, jadi udah nggak khawatir lagi ya Bu ya? Udah. Iya. Oke, nggak kerasa ya Bu ya ngobrol-ngobrol kita udah semuanya komplit ya, mulai dari sejarah Ibu dari mulai nol, dari mulai cabang cuma satu, Iya. karyawan juga cuma satu, tiba-tiba sekarang sudah ada 4 ruko dengan banyak karyawan. Kami sebagai tim Makarizo Profesional mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ibu Ella sudah mau hadir di From Zero to Hero-nya with Makarizo di kesempatan kali ini. Lain waktu mungkin Ibu bisa datang ke studio Makarizo Profesional, mungkin untuk mengikuti workshop atau sekedar berkunjung atau mengikuti event-event yang lain. Oke, baiklah Sobat Salon Makarizo Profesional. Tadi sudah kita bincang-bincang seru ya dengan Ibu Ella, bercerita mengenai semua sejarah dari nol sampai dengan berhasil saat ini. Nanti kita akan saksikan episode berikutnya di From Zero to Hero with Makarizo dengan saya Pupung dan berbagai narasumber yang lain. Oke, sampai jumpa.